saya menanggapi sebagai masyarakat dan juga sebagai praktisi hukumnya bahwa yang pertama memang apapun itu pro kontra itu selalu ada lah ya di dalam kehidupan bahkan bernegara. Yang kedua bahwa Undang-Undang TNI yang baru disahkan di tanggal 20 Maret tahun 2025 itu merupakan suatu langkah maju kalau menurut saya dari pemerintahan Pak Prabowo. Karena begini, selama hampir 25 tahun kita melakukan reformasi dan sipil itu menjadi menguasai pemerintahan, ternyata tidak lebih baik juga. Banyak sekali korupsi yang terjadi, bahkan ribuan triliun. Ini menandakan bahwa ternyata sipil pun berkuasa bermasalah. Dan terus terang saja bukan hanya narkoba, banyak sekali masalah sosial yang terjadi di bangsa ini. Sehingga kalau menurut saya, revisi Undang-Undang TNI saat ini sangat tepat untuk menjaga marwah bangsa dan negara ini. Karena saat ini kita lihat bahwa secara global masalah sosial, masalah ekonomi, ya kan, masalah fiskal, ini masalah sudah luar biasa. Perlu ada penanganan serius. Sehingga kalau saya sebagai warga negara dan juga sebagai praktisi hukum, saya sangat mendukung Undang-Undang TNI. Bahwa memang TNI harus dilibatkan di dalam pemerintahan, terutama di bidang-bidang yang strategis, sehingga marwah bangsa ini kembali. Kenapa demikian? Sudah cukup lama sipil memimpin, tapi ternyata hasilnya juga nggak ada gitu. Sehingga kalau menurut saya, teman-teman TNI yang memang memiliki kapabilitas dan integritas yang akan ditempati di pos-pos strategis harus benar-benar memenuhi syarat dan benar-benar harus melakukan suatu evaluasi besar-besaran dan perubahan untuk kepentingan masyarakat. Contoh masalah pangan ya, masalah pangan hari ini, kita ini ada persoalan di dunia itu masalah pangan. Makanya lah tempatilah TNI yang memiliki kemampuan untuk bisa menjaga pangan di Republik ini. Contoh lagi, masalah korupsi. TNI juga akan masuk di dalam pemberantasan soal korupsi bersama dengan lembaga penegak hukum yang lain. Jadi kalau saran saya kepada masyarakat, pro kontra hal yang biasa. Tetapi kalau untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kesejahteraan bangsa dan menjaga keutuhan bangsa, NKRI dan lain sebagainya, saya rasa memang TNI saat ini sudah pas waktunya untuk membantu, untuk bersinergi dengan sipil di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Oke, tapi kan TNI itu bukannya tugasnya memang dia menjaga negara, azin tentang negara. Karena kan mereka tuh bisa dibilang bersenjata ya Bang ya. Sedangkan untuk ranahnya kita itu kan sudah ada Polri Bang. Nah itu gimana? Maksudnya kayak kurang tepat nggak sih sebenarnya? Masalah kita ini kan sangat kompleks. Masalah negara ini sangat kompleks. TNI itu kan memang menjaga teritorial. Tapi jangan salah, bahwa TNI juga punya kemampuan di bidang-bidang strategis. Sehingga memang sudah sewajarnya kepolisian, sipil, dan juga TNI bersinergi di dalam bidang-bidang strategis untuk menjaga marwah daripada bangsa ini dan juga untuk menjaga kestabilan perekonomian, kestabilan contoh pemberantasan narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Ini harus sinergitas dan TNI memang perlu dilibatkan di dalam urusan-urusan yang sangat strategis dan bisa merugikan bangsa ini lebih besar. Nah, cara menjaga hubungannya itu seperti apa Bang? Karena kan sulit ya, bisa dibilang TNI tiba-tiba masuk ke sipil, apalagi pasti kan bakal jadi timpang tindih nih. Ada kemungkinan gitu Bang? Tidak juga, karena undang-undang sudah mengaturnya. Ya, jadi tidak ada timpang tindih di situ. Semua punya hak dan kewenangan masing-masing. Artinya dia menjabat di posisi mana dulu. Karena TNI sendiri kan saat ini hampir 16 kementerian ya. Bahkan di Kejaksaan Agung juga TNI sudah dilibatkan karena memang ada jaksa militer ya. Di Mahkamah Agung juga dilibatkan gitu lah. Artinya dia juga memiliki posisi di sana. Jadi bukan hanya di ruang publik seperti kementerian biasa, di Kejaksaan Agung bahkan Mahkamah Agung juga ditempatkan personil TNI yang memiliki kemampuan di bidang hukum. Oke, tapi lagi-lagi pengesahan itu menjadi pemikiran untuk masyarakat juga nih, ada maksud tertentu gitu Bang. Bagaimana nih untuk mengubah pola pikir kalau seperti menurut itu? saya masyarakat yang mana dulu lah. Saya rasa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung. Karena memang sudah terlalu lama sipil memimpin dan ternyata
tidak lebih baik daripada sebelumnya gitu loh, soal korupsi, penanganan soal narkoba, masalah sosial dan lain sebagainya. Jadi memang kalau saya kepada masyarakat mau pro kontra itu hal yang biasa, tetapi dalam hal strategis di dalam menjaga dalam hal sinergitas untuk kepentingan bangsa dan negara itu hal yang sangat utama. Tapi nantinya bukannya akan berpengaruh Bang dalam menjaga pertahanan negara gitu karena akibat dari perluasan atau pengesahan TNI? Justru itu memperkuat pertahanan karena banyak TNI yang berprestasi dan juga yang ditempatkan di bidang masing-masing itu kan juga akan bersinergi dengan unsur pertahanan keamanan itu sendiri gitu. Jadi tidak ada persoalan kan menurut saya soal pertahanan. Karena justru kita warga negara pun memang wajib juga untuk pertahanan keamanan. Kita juga punya hak untuk menjaga dan bela negara kan begitu. Jadi menurut saya hal yang wajar dan sudah sewajarnya waktunya dan memang TNI harus dilibatkan di dalam hal-hal dan juga posisi-posisi strategis di negeri ini gitu. Tapi untuk ini kan maksudnya kita ini kan negara demokrasi ya Bang ya. Nah itu juga menjadi salah satu kekhawatiran nih Bang dengan pengesahan UU TNI ini bahwa kita nantinya akan kehilangan hak untuk bersuara. Sebenarnya kan masyarakat khawatir itu kembali di fungsi ABRI kayak dulu itu loh. Sebenarnya tidak nyampe ke sana. Ini kan untuk fungsi-fungsi hal-hal yang strategis gitu loh. Di kementerian, di pemerintahan, ditempati personil-personil TNI yang berprestasi untuk bersinergi dengan kepolisian, sipil dalam hal memperkuat ketahanan, memperkuat stabilitas bahkan ekonomi dalam pemberantasan korupsi dan juga narkoba dan juga hal-hal yang menurut saya strategis termasuk pangan, bulog dan lain sebagainya gitu. Bang, tapi nantinya bukannya ini kayak akan menjadi buyar ya, maksudnya antara kepentingan nasional terus juga di sisi lain itu juga itu kan tugas ya yang di luar fungsi sebagai pertahanan gitu Bang. Gimana tuh Bang kira-kira buat menyeimbangkan itu? Makanya dibuat revisi lah undang-undang TNI. Kan kembali lagi bahwa undang-undang itu kan dibuat oleh DPR. DPR itu kan perwakilan rakyat. Artinya kalau DPR dan rakyat sudah setuju, kan tidak ada persoalan, tinggal menjalankan saja dan disahkan oleh pemerintah. Kan begitu, pemerintah dan DPR. Ya sudah, undang-undangnya sudah disahkan dan ketika disahkan hari itu juga, ya undang-undang itu harus dilaksanakan. Artinya personil yang sudah memang akan ditempatkan TNI yang tempat pos strategis itu sudah sah secara hukum karena undang-undangnya sudah ada. Terus kira-kira untuk menjamin itu semua gitu ya, kira-kira seperti apa nih Bang? Ya tentunya begini, kita juga harus memonitor ya TNI atau para jenderal yang ditempatkan di posisi strategis itu adalah orang-orang yang harus punya integritas, orang-orang punya kemampuan di bidangnya. Kita juga akan koreksi ketika ditempatkan ternyata orang tidak punya kemampuan di bidang itu, kan juga salah ruang jadinya. Jadi memang ada pos